Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Azkia Syahriani dengan NPM 202521500058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu healing terus, growth kapan? Akhir-akhir ini kita seringkali mendengar kata healing. Merasa capek sedikit, butuh healing. Habis UTS, butuh healing. Habis UAS, butuh healing. Bahkan, baru 2 hari kuliah, kita bisa bilang, aduh, capek banget, butuh healing deh. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan healing. Kita semua memang membutuhkan waktu untuk istirahat agar pikiran kita kembali segar. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah healing yang kita lakukan benar-benar membuat kita berkembang atau justru menjadi alasan untuk menunda sebuah tanggung jawab? Menurut saya, healing bukan berarti lari dari masalah. Healing adalah cara untuk mengembalikan energi agar kita siap menghadapi tantangan berikutnya. Tapi sayangnya, di media sosial sekarang, makna healing ini seringkali bergeser dan banyak yang menganggap bahwa healing itu harus pergi ke pantai, ke gunung, staycation, bahkan nongkrong di tempat yang estetik. Padahal, healing tidak selalu harus menghabiskan banyak uang. Healing bisa sesederhana dengan tidur yang cukup, berbincang dengan keluarga, membaca buku, berolahraga, beribadah, atau menikmati waktu sendiri tanpa membuka sosmed. Yang terpenting adalah setelah itu kita memiliki semangat baru untuk kembali belajar dan juga bekerja. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab yang banyak. Contohnya, ada tugas, presentasi, ujian, bahkan sebagian dari kita ada juga yang kuliah sambil bekerja. Rasa lelah pasti ada, namun jika setiap merasa lelah, kita selalu memilih untuk menghindar dan mencari hiburan, kapan kita akan berkembang? Saya pernah membaca sebuah kalimat yang menarik, yaitu zona nyaman memang nyaman, tetapi tidak ada pertumbuhan di sana. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa perkembangan diri itu membutuhkan proses. Tidak selalu menyenangkan, tetapi itu sangat penting. Coba teman-teman bayangkan, ada seseorang yang ingin nilainya bagus, tetapi ia lebih memilih untuk menonton film dibanding belajar. Atau ada seseorang yang ingin sukses, tetapi setiap akhir pekannya selalu memilih jalan-jalan tanpa pernah meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, keinginan tanpa usaha tentu tidak akan menghasilkan perubahan. Sekarang kita hidup di era digital, di mana hampir semua hiburan itu ada di genggaman tangan, dimulai dari TikTok, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya, yang kadang membuat kita itu menjadi lupa waktu. Niat buka HP hanya 5 menit, tapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Tanpa sadar, waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk belajar justru malah habis kita pakai untuk scrolling. Nah, dari sinilah kita perlu belajar membedakan antara healing dan juga pelarian. Healing membuat kita lebih tenang dan siap menjalani hidup, sedangkan pelarian hanya memberikan kenyamanan sesaat, tetapi masalah akan tetap ada. Lalu, bagaimana agar healing kita tetap sehat dan tidak menghambat growth? Yang pertama, tetapkan prioritas. Selesaikan tanggung jawab terlebih dahulu, baru nikmati waktu istirahat. Yang kedua, batasi penggunaan media sosial. Jangan sampai kita lebih sibuk melihat kehidupan orang lain dibanding memperbaiki kehidupan diri sendiri. Yang ketiga, luangkan waktu untuk mengembangkan diri sendiri. Mulai dari belajar keterampilan baru, membaca buku, mengikuti seminar, atau memperdalam kemampuan sesuai bidang yang kita sukai. Dan yang keempat, syukuri proses yang dijalani. Karena tidak semua hasil datangnya itu selalu cepat. Pertumbuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan juga konsistensi. Teman-teman, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Karena sedikit demi sedikit, selama kita terus bergerak, itu sudah termasuk dari growth. Teman-teman, saya juga ingin mengajak kita untuk melihat bahwa setiap orang itu memiliki cara healing yang berbeda-beda. Ada yang tenang ketika mendengarkan musik, ada yang senang memasak, ada yang memilih untuk berolahraga, bahkan ada yang cukup dengan berkumpul bersama keluarga saja. Semua itu tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah ketika healing dijadikan alasan untuk terus menunda kewajiban.
Sebagai mahasiswa, kita sedang berada di masa yaitu menentukan masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini sangat berdampak untuk kehidupan kita di masa depan. Mulai dari nilai kuliah, pengalaman organisasi, kemampuan berkomunikasi, hingga keterampilan yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal untuk kita menghadapi dunia kerja nantinya. Karena itu, jangan sampai kita kehilangan banyak kesempatan karena terlalu terlena dengan rasa nyaman. Saya sendiri juga pernah merasakan lelah karena harus membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan juga aktivitas lainnya. Kadang, rasanya ingin bersantai seharian dan juga menunda pekerjaan hingga besok. Namun, saya menyadari bahwa rasa lelah itu datang bukan berarti saya harus berhenti. Justru, saya perlu mengatur waktu lagi dengan lebih baik, beristirahat secukupnya, lalu kembali menyelesaikan tanggung jawab. Menurut saya, growth atau bertumbuh tidak selalu ditandai oleh pencapaian yang besar. Growth bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti berani bertanya saat kita tidak tahu, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan, atau mencoba kebiasaan baru yang lebih positif. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Kita juga perlu mengingat bahwa kehidupan itu bukan perlombaan untuk menjadi siapa yang paling cepat. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jadi, daripada kita lebih sibuk membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain di media sosial, akan lebih baik jika kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena versi terbaik dari diri kita bukanlah dari orang lain, melainkan diri kita sendiri di masa lalu. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita ubah pola pikir kita. Jika ingin healing, silakan healing. Tetapi setelah itu, bangkit lagi. Kerjakan tugas yang tertunda, kejar target yang belum tercapai, dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan begitu, healing bukan menjadi penghambat, tetapi menjadi bekal untuk terus bertumbuh. Saya yakin, jika kita mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab dan juga istirahat, maka bukan hanya kesehatan mental yang terjaga, tetapi masa depan yang kita impikan akan semakin dekat untuk diwujudkan. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses bertumbuh. Tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita akan mendapat nilai yang kurang memuaskan, ditolak dalam sebuah kesempatan, atau kadang merasa usaha yang kita lakukan itu sia-sia. Namun, jangan jadikan kegagalan itu sebagai alasan untuk menyerah, tapi jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Di era digital seperti sekarang, tantangan terbesar kita bukan hanya rasa lelah, tetapi banyaknya distraksi. Contohnya dari media sosial, game, dan hiburan lainnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menikmati hiburan, tetapi kita harus mampu mengendalikan diri agar tidak mengorbankan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk belajar, mengembangkan diri, atau mengejar impian. Orang yang mampu mengatur dirinya sendiri akan lebih siap menghadapi persaingan di masa depan. Jadi, mari kita mulai membiasakan diri untuk membuat target-target kecil setiap harinya. Misalnya, menyelesaikan satu tugas sebelum bermain media sosial, membaca beberapa halaman buku setiap harinya, atau meluangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru. Kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini yang perlahan akan membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab dalam diri kita. Akhirnya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini tidak akan sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat, tetapi dengan konsistensi, bekerja keras, doa, dan kemauan untuk terus belajar, kita akan sampai pada tujuan yang kita impikan. Jadi, jangan takut melangkah, jangan mudah menyerah, dan jangan berhenti bertumbuh hanya karena merasa lelah. Jadi, pesan yang ingin saya sampaikan dari topik ini adalah healing itu penting, tetapi jangan sampai healing membuat kita berhenti bertumbuh. Beristirahatlah ketika lelah, bukan menyerah. Isi ulang energimu, lalu lanjutkan perjuangan. Karena masa depan tidak dibangun dari liburan yang terus-menerus, melainkan dari usaha yang dilakukan secara konsisten. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens.
pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita gak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Akhir kata, saya ingin menutup video pembahasan hari ini dengan kalimat, healing boleh, istirahat boleh, tapi jangan lupa kembali melangkah, karena impian tidak akan tercapai jika kita hanya berhenti di tempat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Tuhan tak berjanji setelah sempit ada kemudahan. The more you focus on what is going right in your life, you're going to keep finding more things that are going right, and you're going to keep finding more things to be grateful for. As much as you possibly can, focus on what is going right, and the things that are going wrong will dissipate. I literally promise.